lagi bersama saya di video saya yang kedua tentang cerdas mencari informasi. Mesin pencari dan kecerdasan artifisial. Mesin pencari informasi. Mesin pencari informasi di internet adalah Google yang sangat populer. Mesin pencarian informasi adalah situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web di internet berdasarkan basis data dan bantuan kata kunci dan mesin pencari ini tidak hanya Google, banyak mesin pencari lainnya yang bisa kita gunakan seperti Yahoo, Bing, Yandex, DuckDuckGo, Baidu, Xcom, Naver, dan sebagainya. Mesin pencarian informasi memiliki 3 tahapan kerja sebelum menyajikan informasi yang kita butuhkan. Pertama-tama, penelusuran atau crawling, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelurusi triliunan sumber informasi di internet. Penelurusan tersebut tentu mengacu pada kata kunci yang diketikkan pada mesin pencarian informasi. Kedua, pengindeksan atau indexing, yakni penilahan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Ketiga, pemeringkatan atau ranking, yaitu proses dengan pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan apa yang kita cari. Kemudian, mesin pencari informasi dan kecerdasan artifisial. Saat ini, metode pencarian informasi berkembang dengan hadirnya kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence or AI. Secara umum, kecerdasan artifisial merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Kemdikbud 2023, AI menggunakan machine learning, natural language processing, dan komputasi kognitif untuk menganalisis dan memahami data, lalu membuat prediksi atau rekomendasi berdasarkan data tersebut. Saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai mesin pencarian seperti Bing, Chat, and Bard Google. Selain ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI, yang penggunaannya semakin populer saat ini. Ada perbedaan mesin pencari biasa dengan mesin pencari dengan pencarian berbasis AI ini. Mesin pencari biasa menggunakan pencocokan kata kunci yang ditulis oleh pengguna, sedangkan mesin pencari AI lebih dari itu dengan berusaha memahami maksud, konteks, dan perilaku pengguna. Jadi tidak hanya menampilkan hasil berdasarkan kata kunci yang dimasukkan, mesin pencari berbasis AI juga memberikan hasil yang lebih kompleks dengan mengolah data yang sudah dilatih menggunakan machine learning atau mesin pembelajaran. Optimalisasi mesin pencari Google. Sebelum bicara lebih jauh tentang mesin pencari AI, mari kita kembali melihat penggunaan mesin pencari biasa. Kita semua pasti sudah sering googling, tapi tahukah bahwa Google menyediakan fitur yang dapat mempermudah kita mendapat hasil pencarian secara lebih tepat? Berikut beberapa trik yang dapat digunakan untuk mencari informasi di Google secara lebih akurat. Yang pertama, cerdas mencari informasi. Yang kedua, menggunakan tanda kutip untuk mencari frasa yang sama persis hasilnya. Kemudian, pencarian akan memberikan semua halaman yang mengandung persis frasa yang ditulis, misalnya literasi digital Indonesia menggunakan tanda minus, memberikan hasil pencarian yang tidak mengandung kata yang dituliskan, misalnya literasi digital Indonesia. Mencari di situs web tertentu, site titik-titik memberikan hasil pencariannya hanya di situs web yang tertulis, misalnya literasi digital Sitter Berkreasi ID. Mencari jenis file tertentu atau file type memberikan hasil pencarian dengan jenis file tertentu, misalnya literasi digital file type PDF. Kemudian menggunakan mesin pencari berbasis AI. Nah, kalau sudah lancar menggunakan mesin pencari biasa, mari kita coba bersama menggunakan mesin pencari berbasis AI. Di sini kita akan mencoba 3 mesin yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu Bard Google, Bing Chat, and GPT.
Hasil pencarian dari ketiga mesin ini tentunya akan berbeda karena sumber data dan algoritma pengolahannya juga berbeda. Selain itu, karena menggunakan mesin yang terus belajar, hasil dari pencariannya pun dapat berbeda dari waktu ke waktu. Untuk ketiga aplikasi ini kita akan memberikan perintah yang sama, yaitu tolong jelaskan dengan singkat tentang kecerdasan artifisial. Yang pertama, menggunakan Bard Google. Yang pertama, buka situs bardgoogle.com dan pastikan kita sudah login ke akun Google sebelum menggunakannya. Kemudian masukkan perintah atau kalimat yang mendeskripsikan informasi yang akan kita cari. Kemudian di Bing Chat, buka situs www.bing.com dan pastikan kita login ke akun Microsoft atau Outlook yang kita miliki. Klik ikon chat yang ada di menu atas dan masukkan perintah atau kalimat yang mendeskripsikan informasi yang akan kita cari. Dan kemudian ChatGPT. Buka situs chat openai.com, kita akan diminta login atau membuat akun terlebih dahulu. Masukkan perintah atau kalimat yang mendeskripsikan informasi yang akan kita cari. Yang terakhir tentang siberkreasi, visi. Masyarakat Indonesia yang berdaya dan berkemampuan literasi digital sebagai pilar pembangunan berkelanjutan serta menjadi bagian dari masyarakat global yang berdaulat secara digital. Misi: merawat nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan kebinekaan Indonesia melalui ragam kanal digital yang bersinergi dengan pemangku kepentingan majemuk, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman literasi digital serta pemanfaatan internet secara global akan terintegrasi dengan kurikulum pokok dan bahan ajar pendidikan formal. Kemudian menguatkan kolaborasi masyarakat luas untuk dapat cakap dan aman dalam memproduksi dan mendistribusikan konten digital secara berbudaya dan beretika. Lebih dari 140 institusi dari unsur komunitas, pemerintah, swasta, bisnis, dan platform online, masyarakat sipil, operator telekomunikasi, akademis, saling bersih negeri, dan kolaborasi dalam ragam kegiatan literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Demikianlah video saya. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk menyaksikannya.